hukum surat berharga, kemudian hak kekayaan intelektual, itu bagian dari hukum bisnisnya. Jadi pintunya belajar ilmu hukum dulu, pengantar, kemudian hukum perdata, baru hukum bisnisnya intinya. Itu ada kurang lebih 4 bab untuk hukum bisnisnya. Ya karena memang kamu ini core-nya di bagian ilmu ekonomi, sehingga untuk kenal bisnis, hukum bisnis itu kayak apa, itu harus tahu hukumnya dulu. Nah, setelah tahu hukumnya baru hukum perdatanya. Begitu kira-kira ya. Nah, kemudian sudah saya siapkan beberapa slide ya, PPT-nya sudah ada. Nanti saya share. Dan untuk menunjang supaya lebih jelas ya, kamu bisa membaca pengantar hukum bisnis ya, ya, tapi paling tidak harus rajin ikut kuliah lah. Kemudian juga sediakan kitab undang-undang hukum perdata. Itu kita membahas di bab 2 dan bab 3, itu kita menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Ya. Kamu bisa pinjam ya, atau browsing di internet juga banyak kitab undang-undang hukum perdata begitu. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke hukum bisnis, jadi anak hukum bisnis itu istilah lainnya kan hukum dagang. Kenapa? Karena yang kita pakai itu masih kitab undang-undang hukum dagang. Meskipun di dalam kitab undang-undang hukum dagang itu sudah ada beberapa yang dicabut ya atau dihapus. Kemudian pemerintah sudah membuat hukum sendiri, misalnya undang-undang PT, ya, undang-undang asuransi itu sudah ada, undang-undang koperasi, undang-undang asuransi sudah ada, undang-undang yayasan sudah ada. Yang tadinya itu ada di kitab undang-undang hukum dagang. Ya. Cuman ini yang tentang surat berharga itu masih menggunakan kitab undang-undang hukum dagang. Jadi anak-anak memang kan rame gitu ya di DPR, karena hukum kita itu baik kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang, itu semua peninggalannya Belanda. Yang sampai hari ini kita pakai. Bayangin, di Belanda sendiri aja sudah di update ya, sudah direvisi. Kita masih, sehingga memang sudah waktu pemerintah itu ini membuat undang-undang sendiri. Gitu. Jadi ya caranya memang sudah sebagian besar dicabut, kemudian pemerintah membuat undang-undang sendiri seperti yang tadi saya sebutkan PT, undang-undang asuransi, itu tadinya masih di KUH dagang, kitab undang-undang hukum dagang. Nah, sekarang sudah ada sendiri. Tetapi kalau kitab undang-undang hukum perdatanya masih kita pakai gitu ya. Gitu. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa metode saya mengajar itu nanti kan ada PPT-nya. Kemudian saya menjelaskan, kita diskusi, karena kalau hukum itu harus banyak diskusinya ya anak-anak ya. Kemudian lihat contoh-contoh kasus, jadi prakteknya atau aplikasinya itu biasanya di contoh-contoh kasus. Gitu. Kemudian untuk melengkapi biasanya saya memberikan tugas-tugas ya, baik tugas kelompok maupun tugas individu. Nah, di dalam saya menjelaskan
tolong kamu yang aktif, ya, aktif untuk bertanya. Ya, silakan yang aktif untuk bertanya, karena setiap pertanyaan itu saya sangat-sangat menghargai. Ya, sangat menghargai yang rajin bertanya. Ya, kenapa? Karena pertanyaan itu bagi saya adalah ide. Karena ide, jadi saya harus menghargai. Jadi nggak usah takut pertanyaan saya ini bagus apa enggak usah takut begitu. Karena semua pertanyaan saya nggak baik. Yang nggak baik, yang nggak nanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi silakan aktif. Karena untuk mata kuliah hukum itu memang kita banyak argumentasi, ya, banyak pendeskripsian gitu ya, dan interpretasi. Seperti itu kira-kira. Nah, untuk kali ini karena memang waktunya terbatas, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti sebetulnya pengen nyampein materi ya, tapi kok udah masuk ini ya. Jadi nanti aja. Terus nanti PPT-nya akan saya share di e-learning. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, apa kira-kira gitu yang perlu kamu ketahui? Silahkan. Tentang apa gitu. Silakan anak-anak, mungkin ada yang ingin tahu apa gitu. Ini kamu semester 1 dan 2 sudah pernah ke kampus belum? Pernah ke jurusan belum, anak-anak? Halo? Semester 2 pernah. Oh iya. Oh iya. Ada yang belum. Harus datang ke jurusan biar tahu. Nanti kita kayaknya sih kebagiannya setelah UTS ya, offline-nya. Jadi tadi itu sudah dijadwal kapan kita offline. Jadi offline-nya itu 1 bulan, 4 minggu. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak. Jadi apa ya, kalau hukum bisnis itu ya memang kita belajar aturan-aturan, tapi jangan dibayangkan undang-undang saja enggak juga, tapi di sini itu lebih yang kita pelajari itu lebih ini, kenapa sih ini harus diatur? Ya, kenapa ini harus ada aturannya? Itu yang kita pelajari ya gitu. Karena memang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak bisa lepas dari aturan. Bayangkan kalau 1 menit saja nggak ada hukum, ya 1 menit saja nggak ada hukum. Orang melakukan pencurian, pembunuhan, nggak bisa dihukum, orang nggak ada hukumnya. Nah, itu kan bahaya. Ya, jadi makanya hukum itu selalu mengikuti kegiatan manusia, termasuk bidang keuangan. Ya, supaya legal, maka harus ada aturan-aturan. Supaya kita nggak semaunya sendiri. Inilah perlunya aturan hukum. Kalau semaunya sendiri itu kan kayak hukum rimba ya, kayak hewan, itu kan semaunya sendiri. Gitu. Siapa yang kuat, siapa yang menang, itulah yang menang. Ya, ada aturan-aturan untuk hidup.
Itu sebetulnya. Silakan siapa yang mau nanya? Masih belum masuk apa materi. Jadi nanti itu di bab 1 itu masih sangat umum. Jadi masih misalnya hukum itu adalah himpunan aturan. Jadi isinya aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu harus ditaati oleh semua manusia. Tuh. Jadi memang seperti itu. Kemudian hukum itu isinya aturan dan sanksi. Jika melanggar ada hukumannya atau ada sanksinya. Jadi memang kita ini nggak mungkin kalau hidup nggak ada aturannya. Ya, kamu di rumah aja kan ada aturannya kan? Ya, ada aturannya, misalnya bagaimana dengan orang tua, itu yang apa sederhana ya. Apalagi kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan pemerintah, berinteraksi dengan perusahaan. Itu semua ada aturan-aturannya. Apalagi ketika kita misalnya melakukan transaksi, melakukan kalau diakuntansi kan pencatatannya. Pencatatan itu kan disebabkan oleh adanya suatu kegiatan, entah itu menjual, membeli, utang, ya kan? Kemudian apalagi misalnya itu kan semua kegiatan itu harus ada aturan-aturannya. Begitu anak-anak. Vito, ada pertanyaan Vito? Biasanya ketua kelas nih suka rajin bertanya. Belum ada Ibu. Belum ada ya. Soalnya sekarang ini kasus yang lagi rame kasusnya Sambo. Ya kan, untuk hukum. Tapi itu kan itu pidana ya. Ya, jadi kalau di bab 1 itu masih umumnya. Saya itu kebetulan juga sebetulnya anak saya itu S1 saya itu hukum pidana sebetulnya. Kemudian S2 saya hukum bisnis. Nah, S3 baru kriminologi, tapi spesifikasi saya adalah kejahatan keuangan. Nah, itu. Jadi itulah. Makanya kalau lihat kasus Sambo ini ya ini apa namanya? Masih ini masuk ya, kita sering diskusi. Saya juga ngajar di beberapa universitas ya, tapi di Pascasarjana dan di S3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Ya, jadi ini apa namanya? Silakan mau bertanya gitu ya. Tapi saya suka meneliti. Saya suka meneliti, penelitian. Mungkin yang lainnya santai aja Nana. Sebetulnya kalau kita bicara hukum itu kan menarik ya, bagi yang ini ya, bagi yang tertarik sih memang.
Karena sebetulnya hukum itu anak-anak mengawasi perilaku kita. Manusia itu bahaya kalau tidak diatur. Ya, perilakunya bahaya. Karena dengan akal pikirannya bisa sangat radikal, bisa sangat jahat kalau tidak diatur. Karena semua yang dilakukan ya karena ini ya karya pikirnya. Nah, hukum inilah yang mengarahkan, yang membatasi supaya kita tidak berpikir dan tidak berbuat yang melanggar. Kalau dibiarin, manusia itu sangat liar. Bahkan mungkin lebih kejam dari binatang yang buas. Makanya perlu hukum, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya gitu loh. Harus begini, harus begitu, itu fungsinya hukum. Kalau nggak di batas-batasi begitu, kita bahaya sekali manusia itu. Ada hukum aja masih banyak yang melanggar, lihat aja penjara penuh kan banyak. Gimana kalau nggak ada hukum atau nggak ada aturan? Ya nggak, begitu kan? Jadi di mata kuliah ini kalian masuk dalam satu pemikiran bahwa oh ini mata kuliah hukum, di mana kita berpikir kenapa ini perlu ya, kenapa ini harus diatur. Sebetulnya itu. Ya. Jadi kita dikasih tahu bahwa ini loh yang boleh, ini yang nggak boleh. Silakan, nggak harus tanya, boleh komentar atau apa, silakan kita banyak diskusi. Saya maunya banyak diskusi, nanti yang banyak bertanya. Jadi kalau banyak pertanyaan, kalau kamu nggak nanya-nanya, ini ya dapatnya segitu aja gitu. Justru dengan pertanyaan itu akan memperluas wawasan kamu. Gitu. Kan saya tahu apa yang kamu nggak ngertiin gitu. Apa coba? Ini masih bagaimana? Ini masih itu masih umum. Silakan. Siapa yang berani bertanya? Ibu, saya mau nanya, Bu. Oke, ya, silakan Astrid. Ya, silakan Astrid. Kebetulan ini kan kita bahasnya kan tentang hukum bisnis ya, Bu. Mungkin Ibu Iya. ada rekomendasi buku buat belajar gitu, Bu? Oh ya, bukunya. Jadi sebetulnya gini, sebetulnya untuk buku-buku hukum bisnis itu banyak ya. Ada yang judulnya hukum bisnis, ada yang judulnya hukum dagang, ya. Baik itu pengantar ataupun langsung hukum bisnis. Belakangan ini memang banyak hukum bisnis. Ya, cuman begitu Astrid. Di dalam buku itu kan yang tergantung dari pengarangnya ya kan. Dia memasukkan apa? Karena hukum bisnis itu cakupannya banyak sekali. Cakupannya banyak sekali. Mulai dari perusahaan. Hukum perusahaan aja ada PT, CV, firma, BUMN, koperasi, yayasan, apalagi ya, banyak sekali. Persekutuan perdata, begitu-begitu. Itu hukum perusahaan. Kemudian di dalamnya juga hukum asuransi, hukum perbankan, pengangkutan,
atau transportasi, hukum telekomunikasi. Itu semuanya masuk ke hukum pasar modal, itu semuanya masuk ke hukum bisnis. Gitu. Ya, jadi sangat luas hukum bisnis itu. Nah, oleh karena itu dengan keterbatasan jumlah jam, maka saya pilah-pilah ya. Yang untuk prodi akuntansi ini hukum bisnisnya lebih selain yang pengantar tadi ya. Tadi itu hukum perusahaan, kemudian hukum surat berharga, kemudian hak kekayaan intelektual, ya itu ya. Hak kekayaan intelektual, kemudian arbitrasi. Nah, kemudian ini kemungkinan kalau waktunya cukup, hukum asuransi, tapi nggak cukup, biasanya itu aja. Ya. Itu. Nah, jadi kita membahas PT, ada undang-undang PT, kita membahas CV dan firma, ada di kitab undang-undang hukum dagang. Kita membahas BUMN, itu di undang-undang BUMN. Tapi sekilas ya, nggak sampai mendalam. Ya, kita sesuaikan waktunya. Koperasi, yayasan, kemudian harga itu di kitab undang-undang hukum dagang. Kemudian hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual aja ada 6 ya. Ada 6 hak, mulai dari hak merek, hak cipta, paten, kemudian desain industri, kemudian rahasia dagang, kemudian perlindungan varietas tanaman, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Kenapa hak kekayaan intelektual itu penting? Iya, karena misalnya kamu kerja di mana misalnya? Di Unilever aja ya, misalnya. Unilever ini kan merek perusahaan. Di dalamnya produknya ada sabun Lux, ada sabun Kamai, itu sabun mandi ya. Ada sampo Sunsilk, ada sampo apa macam-macam, itu merek produknya. Hak merek. Ya, kemudian hak cipta. Hak cipta itu meliputi program komputer, misalnya perusahaan itu di dalam menyusun laporan keuangannya menggunakan sistem apa, itu dilindungi hak cipta. Selain buku ya, banyak lah yang dilindungi hak cipta, itu banyak. Buku, program komputer, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kemudian paten. Nah, paten ini terkait dengan teknologi. Dalam membuat sabun kan pakai teknologi tertentu. Nah, itu harus dipatenkan. Itu masih hukum bisnis. Ya, kemudian rahasia dagang. Tiap perusahaan ada rahasianya, rahasia produknya. Ya. Kemudian ada desain industri. Desain industri itu kemasan produk. Semua produk, mau minuman, mau kayak minuman misalnya botol air mineral, antara Fit, mineral, aqua, itu harus ada bedanya. Itu dilindungi dengan hak desain, ya, dan sebagainya. Itu juga bagian dari hukum bisnis. Kemudian tadi itu paten, cipta, merek, desain industri, rahasia dagang. Sirkuit terpadu itu IC ya, elektronika ya, barang-barang yang menyangkut elektronika itu menyangkut IC. Itu juga dilindungi, misalnya IC di perangkat lunak yang ada di HP, di dalam HP, di dalam televisi, di dalam mesin-mesin mobil, motor, itu dilindungi oleh tata letak sirkuit terpadu.
kemudian perlindungan varietas tanaman, macam-macam apa namanya hasil rekayasa teknologi pertanian. Kalau kebetulan kamu di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, nah itu ada itu ke sana. Itu banyak sekali ya. Hak kekayaan intelektual. Nah, mungkin yang terakhir itu arbitrase. Arbitrase itu karena pengadilan di luar penyelesaian perkara di luar pengadilan. Tapi khusus untuk bisnis nggak bisa untuk jadi penyelesaian misalnya utang piutang, terus apa namanya memailitkan perusahaan gitu ya. Nah itu bisa lewat dan ini ada nasional dan internasional. Itu semuanya hukum bisnis banyak sekali. Itu saya nggak menyangkut angkutan. Ada hukum tentang angkutan atau transportasi, hukum telekomunikasi itu masuk di hukum bisnis. Ya, karena kan kita nggak teknik ya, saya nggak saya masukkan ke itu. Bahkan dulu ketika 6 jam 1 minggu itu saya masukkan hukum ketenaga kerjaan. Ya, itu juga masuk ke hukum bisnis. Kita kerja di perusahaan itu perlu ngerti, ya, paham tentang hukum ketenaga kerjaan. Supaya kita tidak dibohongin oleh pengusaha. Nah, jadi hak-hak kita itu apa? Tapi nggak saya masukkan karena waktunya nggak cukup. Begitu kira-kira Astrid, ya. Jadi buku tentang hukum bisnis itu tiap penulis beda-beda sih di bab-babnya. Kalau kamu ketemu ya, oh pas misalnya pas kita membahas BUMN ya atau pas membahas surat berharga, nah itu mungkin di situ bisa dibaca. Jadi begitu. Kalau di Fakultas Hukum itu per semester apa mata kuliah ya. Jadi mata kuliah hukum asuransi, mata kuliah bukan bab. Gitu. Jadi ya beda kan, lebih dalam. Begitu. Hukum perusahaan itu mata kuliah, bukan bab. Nah, hukum bisnis itu adalah prodinya. Gitu. Jadi ya kita yang penting tahu, paling tidak tahu. Karena kan kamu core bisnis, core ininya, prodinya kan akuntansi, yang penting tahu aturan-aturan hukumnya dalam melakukan bisnis. Betul. Begitu Astrid. Mungkin ada yang lain? Terima kasih, Bu. Oke. Mungkin ada yang lain? Jadi anak-anak, karena hukum bisnis itu bagian dari hukum perdata, jadi hampir bisa dikatakan nggak ada penjara-penjaranya. Nggak ada. Karena kalau kita bicara penjara itu hukum pidana. Ya, mungkin yang lainnya? Kita sampai 10.50 ya? Atau sampai berapa? Oh ya. Satu lagi mungkin ada yang ditanyakan, silakan.
Oke, jika tidak ada ya sudah, nggak ada yang lagi yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ya sudah kita akhiri dulu. Mudah-mudahan minggu depan ya kita mulai. Nanti saya share dulu PPT-nya. Oke, terima kasih banyak anak-anak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.